Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tani, semoga sehat dan sukses selalu. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu lagi dengan Mapeng Channel yang membahas tentang seputaran perkebunan pohon kopi. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan berbagi tips, yaitu rahasia di balik buah kopi yang lebat. Jadi nanti akan kita akan belajar bersama, dan tentunya kita berbagi ataupun share pengalaman pribadi saya tentang prosesnya dari awal sampai buah kopi bisa berbuah lebat ya teman-teman. Jadi mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua ya teman-teman. Nah, sebelum saya lanjutkan, terima kasih kepada teman-teman yang sudah setia menonton video terbaru dari channel saya, yang sudah subscribe. Yang belum subscribe untuk bisa subscribe untuk mengetahui info terbaru dari channel ini, dan tentunya membantu perkembangannya channel ini. Langsung saja teman-teman, kita sambil jalan. Jadi kita sedang berada di kebun kopi ya teman. Jadi kalau kita lihat ini buah kopinya bisa dikatakan ini lumayan lebat ya teman. Lepas dari proses yang panjang, tentunya ini memerlukan perawatan ataupun pemeliharaan yang intensif tentunya teman-teman. Jadi ada beberapa faktor ataupun banyak yang harus dilakukan agar buah kopi bisa menghasilkan atau produktivitasnya itu bisa lebih maksimal ya teman. Kalau kita lihat ini jenis kopi Robusta Konfitari. Ini sebentar lagi ini siap dipanen ya teman. Ini sudah keadaan sudah menua, tinggal tunggu memerahnya saja ya teman. Ini cukup bersih untuk rumput dan gulma. Ini sudah dilakukan pembersihan karena ini untuk menjelang masa panen. Jadi pembersihan rumput dan gulma tentunya untuk mempermudah ketika nanti kita dalam pemanenan, juga menjaga kesehatan ataupun pertumbuhan daripada ini buah kopi. Jadi langkah yang pertama yaitu rahasia berbuah lebat itu tentunya dari bibitnya ya teman. Jadi ketika kita mendapatkan atau mencari bibit yang berkualitas, tentunya untuk hasilnya nanti juga berkualitas ya teman. Terutama untuk jenis kopi sambung atau stekan ini, tentunya kita dalam memilih entres tentunya harus memilah dan memilih. Jadi di samping entres ini, kalau kita biasa menggunakan tunas raja, kalau nggak ada ya tunas ranting. Tapi kita harus mengetahui jenis kopi klon apa yang cocok kita budidayakan di perkebunan kita. Misalkan di daerah saya ini cocok kita kembangkan klon Tugusari ya teman. Kalau kita lihat buahnya cukup bagus bila dibandingkan dengan klon lokal lainnya. Untuk itu penentuan jenis entres itu sangat berpengaruh untuk lebat atau tidaknya ketika fase pembuahan ya teman. Jadi yang pertama itu pemilihan jenis entres. Yang selanjutnya pemupukan itu juga berpengaruh ya teman. Jadi pohon bisa subur ataupun ya nantinya akan menghasilkan buah yang maksimal, itu sangat berpengaruh terhadap pemupukan. Jadi pemberian nutrisi ataupun makanan pada pohon itu dilakukan dengan cara pemupukan yang dilakukan dengan menggunakan pupuk kimia 2 kali dalam setahun ya teman. Jadi minimal itu 2 kali dalam setahun, tapi bisa lebih 3 kali, atau itu terserah teman dan keadaan dari pohon kopi teman-teman itu sendiri. Sedangkan untuk pemupukan dilakukan di awal dan di akhir musim penghujan ya teman, dengan cara dan dosis yang tepat.
tentunya akan menghasilkan pemupukan yang optimal. Misalkan di awal penghujan itu unsur N-nya itu yang lebih banyak. Kalau kita biasa menggunakan unsur ini pupuk majemuk ya teman, jadi kita menggunakan NPK, tetapi di awal penghujan kita lebih banyak unsur N-nya. Jadi untuk ini cepat menyuburkan. Nah, misalkan secara logika ini teman, ketika di musim kemarauan pohon kopi mengalami kerusakan karena kurangnya air dan sebagainya. Untuk itu, untuk memulihkan, cepat memulihkan, tentunya ini dibutuhkan unsur penyubur yang lebih banyak. Nah, cara pemupukannya itu bisa dilakukan dengan penaburan. Misalkan di musim penghujannya sudah banyak hujan, itu dari pangkal pohon itu ditabur kurang lebih jarak 60-70 cm ya teman. Sedangkan penggunaan untuk pupuk organik ataupun pupuk kandang kompos itu dikasih di rorak. Jadi ini rorak teman, ataupun kowen kot buntu yang kita buat. Jadi untuk pembuatan pupuk kandang itu dikasih kayak gitu. Jadi kurang lebih di pembuatan rorak itu 70-80 dari pangkal pohon yang teman. Jadi tempat pembuangan kotoran-kotoran baik ranting yang sudah kering, daun kering, dan juga batang pisang misalkan ada sabut kelapa dan lain sebagainya, itu nanti akan berfungsi sebagai pupuk organik yang tentunya membantu kesuburan untuk pohon kopi itu sendiri ya teman. Nah, itu pemupukan. Jadi untuk pemupukan itu disesuaikan, misalkan di akhir penghujan ataupun ketika fase buah muda, misalkan pertengahan penghujan, misalkan teman-teman ini melakukan pemupukan 3 kali, itu di pertengahan penghujan teman-teman bisa menggunakan pupuk yang lebih banyak, yaitu unsur B-nya. Jadi untuk kebutuhan buah ya teman. Jadi karakter ataupun jenis unsur dalam pupuk itu juga harus diperhatikan ketika teman-teman melakukan pemupukan, sehingga nanti tepat apa yang dibutuhkan dengan kebutuhan pohon itu sendiri. Nah, selanjutnya teman-teman harus rajin melakukan pemangkasan ya teman. Ketika kita telah melakukan pemupukan, tentunya pohon kopi akan berubah menjadi subur. Untuk itu semua tunas juga akan tumbuh teman. Untuk itu untuk pertunasan yang tidak berfungsi, misalkan tunas air, tunas cacing, tunas yang sudah tua, itu harus dilakukan pemangkasan dan pembuangan ya teman. Sedangkan untuk pemeliharaan tunas, misalkan untuk entres ataupun untuk pembahanan, untuk bahan pembuahan di tahun depan, itu dilakukan selektif ataupun sortasi, dan nantinya benar-benar kebutuhan daripada ini pupuk, manfaat dari pupuk itu benar-benar terserap oleh yang tepat. Artinya untuk percabangan atau petunasan yang benar-benar digunakan untuk membantu pertumbuhan pohon kopi itu sendiri ataupun untuk bahan di tahun depan. Nah, selanjutnya perawatan rumput dan gulma itu harus diperhatikan juga. Kalau kita lihat ini sudah bersih ya teman, terlebih ini menghadapi musim panen. Ini untuk membantu kesehatan teman-teman. Jadi rentan sekali ini penyakit jamur ya teman, kalau terlalu rimbun ataupun banyak rumput, jadi bisa menyebabkan jamur. Selain itu kelembapan ataupun pH tanah tidak terjaga, yang nantinya akan menyebabkan kerontokan pada buah. Nantinya buah yang seharusnya lebat nanti malah akan rontok ya teman, jadi tidak maksimal ketika dalam fase pemanenan ya teman. Ini kalau kita lihat ini baru usia 2 tahun kita stek, itu sudah mulai produktif ya teman. Selanjutnya yaitu pembersihan rumput dan gulma sudah. Selanjutnya adalah pencegahan hama dan penyakit, itu juga penting sekali dilakukan. Karena hama dan penyakit lebih di musim penghujan, untuk cuaca yang tidak stabil kayak gini, ini sangat banyak sekali ya teman, untuk hama penggerek dan lain sebagainya. Nantinya akan menyebabkan keruntukan buah, misalkan kayak gini teman. Ini terkena hama penggerek buah kayak gini teman. Jadi belum waktunya memerah tapi sudah
Ini biasanya menguning lalu memerah, tapi merah kekuningan nantinya akan rontok. Nah, ini harus dibuang teman. Nah, ini menjadi sarang ataupun perkembangan daripada hama penggerak buah yang nantinya akan merugikan kita, menyebabkan kerontokan pada buah kopi ya teman. Jadi sayang sekali misalkan sudah berbuat lebat kayak gini kok nanti terjadi kerontokan, itu sayang sekali. Yang tentunya untuk output ketika panen nantinya akan berkurang. Ya kurang lebihnya kayak gitu teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila salah kata ya. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.